Kita hidup gak pernah lepas dari masalah. Setiap hari kita menghadapi tantangan, dari yang kecil sampai yang besar. Cara kita menyelesaikan masalah itulah yang menentukan apakah kita akan maju atau justru akan terjebak di tempat yang sama. Tapi, nggak semua masalah itu bisa selesai dengan solusi yang cepat dan praktis. Ada masalah yang terus berulang, makin besar dan makin berdampak ke banyak orang. Masalah seperti ini disebut dengan masalah sosial. Apa sih yang bikin sesuatu disebut masalah sosial? Yuk kita bahas. Kita pasti selalu membayangkan bahwa kehidupan di kota tuh nyaman, jalannya lancar, udaranya bersih, semua orang punya pekerjaan. Tapi kenyataannya tiap hari macet, udara penuh polusi, dan banyak orang susah cari kerja. Ada kesenjangan antara harapan dan realita, dan disitulah muncul masalah. Tapi, nggak semua masalah itu otomatis disebut sebagai masalah sosial. Ada juga yang namanya masalah personal. Kita semua punya masalah, tapi nggak semua masalah berdampak ke banyak orang. Ada masalah yang cuma dirasakan oleh individu, ada juga yang dapat menyebar luas di masyarakat. Misalnya, lu telat bayar cicilan motor, terus motor lu ditarik leasing. Itu masalah personal lu. Contoh lain, kalau ada satu orang yang kecanduan judi online, itu ya masalah personal dia. Tapi kalau makin banyak orang yang terjerat pinjol gara-gara judi online dan banyak keluarga yang hancur karena utang, itu baru masuk masalah sosial. Jadi, masalah yang awalnya personal bisa berkembang menjadi masalah sosial kalau dampaknya udah meluas. Kadang kita salah paham, mengira bahwa suatu masalah itu langsung dijudge sebagai masalah sosial. Padahal belum tentu. Terus gimana sih cara kita tahu kalau suatu fenomena tuh beneran masalah sosial atau bukan? Nah, ada beberapa ciri yang bisa kita lihat. Pertama, masalah ini sering dibicarakan oleh banyak orang. Kalau suatu permasalahan terus-menerus muncul di media, jadi bahan diskusi publik, bahkan sampai dibahas di tingkat pemerintahan, itu tandanya masalah sosial. Misalnya, isu kemacetan di kota besar, kenaikan harga bahan pokok, atau maraknya kasus bully di sekolah. Kedua, bertentangan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat. Setiap masyarakat punya nilai dan norma yang dijunjung tinggi. Ketika ada sesuatu yang melanggar nilai tersebut, akan muncul kecaman dan juga tuntutan perubahan. Misalnya, korupsi. Jelas bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang kita pegang. Makanya, korupsi dianggap sebagai masalah sosial. Ketiga, dampaknya tuh luas, bukan cuma ke individu saja. Kalau cuma 1-2 orang yang kena dampak, itu mungkin masalah personal aja. Tapi kalau efeknya udah meluas dan dirasakan banyak orang, itu baru masalah sosial. Misalnya, PHK massal di sebuah perusahaan. Gak cuma berdampak ke karyawan yang kehilangan pekerjaan aja, tapi juga ke keluarga mereka, lingkungan sekitar, bahkan ekonomi di daerah tersebut. Dan yang keempat, harus diselesaikan secara bersama-sama. Masalah sosial nggak bisa diselesaikan sendirian. Harus ada peran masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak yang terkait. Misalnya, masalah kemiskinan, nggak bisa selesai itu cuma dengan usaha dari satu orang aja. Dibutuhkan kebijakan pemerintah, dukungan ekonomi, akses pendidikan, dan kesadaran sosial supaya bisa diatasi. Sekarang kita udah tahu apa itu masalah sosial dan bagaimana membedakannya dari masalah personal. Kebanyakan masalah sosial yang kita lihat sehari-hari seperti kemiskinan, kriminalitas, atau polusi bukanlah masalah tunggal yang berdiri sendiri. Mereka adalah gejala dari akar yang lebih dalam. Jika kita cuma fokus menyelesaikan gejalanya tanpa membenahi penyebabnya, masalah itu akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Contohnya, kalau ada banyak anak putus sekolah karena nggak mampu bayar biaya pendidikan, solusinya bukan sekedar memberikan bantuan uang sekolah. Kita perlu melihat kenapa keluarga mereka nggak punya cukup penghasilan. Apakah karena kesempatan kerja yang terbatas? Apakah ada kebijakan yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak? Bantuan uang memang terlihat seperti solusi yang seksi. Tapi tanpa perbaikan sistem, efeknya cuma sementara. Begitu uang bantuan habis, masyarakat tetap terjebak di dalam kondisi yang sama. Karena akar masalahnya nggak tersentuh. Lebih parahnya lagi, kebiasaan ini bisa membentuk mental ketergantungan, di mana masyarakat lebih memilih menunggu bantuan daripada mencari solusi sendiri. Karena memang sistemnya ya nggak mendukung mereka buat berkembang. Selain itu, distribusi bantuan seringkali bermasalah. Kasus korupsi dalam anggaran bantuan pendidikan seperti PIP yang dilakukan oleh oknum sekolah adalah bukti bahwa tanpa pengawasan yang baik, bantuan bisa salah sasaran atau bahkan dikorupsi.
Dan kalau bantuan yang diberikan dalam jumlah besar tanpa perhitungan yang matang, maka akan memicu inflasi. Harga-harga bahan pokok akan naik, daya beli masyarakat tetap rendah, dan akhirnya masalah nggak pernah selesai, malah semakin kompleks. Pemerintah pun jadi terus-terusan menghabiskan anggaran untuk bantuan tanpa hasil yang signifikan. Padahal kalau dana itu dipakai untuk membangun sistem yang lebih baik, misalnya transportasi umum yang mempermudah akses kerja, pendidikan yang benar-benar berkualitas, atau program pelatihan keterampilan bagi keluarga ataupun bagi orang tua murid, maka masyarakat punya kesempatan untuk bangkit sendiri, bukan hanya sekedar bergantung pada bantuan. Begitu juga dengan kriminalitas. Kalau ada banyak kasus pencurian atau perampokan, kita nggak bisa cuma fokus meningkatkan jumlah polisi atau memperketat hukumannya. Kita perlu mencari tahu, kenapa banyak orang yang nekat melakukan kejahatan? Apakah karena sulitnya mendapat pekerjaan? Apakah ada ketimpangan sosial yang makin membesar? Menangkap dan menghukum pelaku kejahatan saja tidaklah cukup. Tanpa solusi jangka panjang, kejahatan akan terus berulang. Kebanyakan orang melakukan kejahatan bukan karena niat menjadi penjahat sejak awal, tapi mereka terpaksa karena tekanan ekonomi dan sulitnya bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Jangankan seorang mantan napi yang dicap kriminal seumur hidupnya, bahkan warga negara yang berkelakuan baik, taat hukum, dan memiliki keterampilan pun seringkali menghadapi diskriminasi di dunia kerja, seperti batasan usia. Reformasi ketenagakerjaan perlu dilakukan agar lebih inklusif. Pemerintah harus membuka peluang kerja bagi mereka yang sulit diterima di dunia kerja, termasuk mantan napi. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan mereka melalui pelatihan keterampilan sejak di dalam tahanan, penyediaan lapangan kerja khusus, serta sistem upah yang sebagian dialokasikan untuk menebus kejahatan mereka. Jika setelah diberikan kesempatan, mereka tetap kembali melakukan kejahatan lagi dan akhirnya dijatuhi hukuman penal, sebagian upah yang terkumpul bisa diwariskan kepada keluarga yang mereka tanggung. Dengan demikian, hukuman tetap memberi efek jera tanpa memperburuk kemiskinan atau melahirkan pelaku kejahatan baru. Jadi, kalau kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah sosial, kita harus menyentuh akar permasalahannya, bukan hanya mengatasi gejalanya saja. Dan ngomong-ngomong soal masalah sosial, ada satu fenomena menarik yang sering kita temui di jalan, yaitu paugah. Apakah ini sekedar fenomena kecil atau justru cerminan dari masalah sosial yang jauh lebih besar? Di video selanjutnya kita akan coba bedah lebih dalam soal paugah. See you on the next video, bye!